Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum bawa renungan, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Biarlah renungan pagi hari ini memberkati banyak orang Tuhan. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini saya mau bawa renungan tentang roti hidup. Nah, dengan kata roti, jadi saya teringat, saya dulu pernah masuk asuransi kesehatan, terus masalah keuangan, akhirnya saya stop. Nah, beberapa bulan yang lalu saya coba mau ngajuin lagi, tapi dengan umur sekian, jadi saya harus di tes lab, tes darah dulu ya. Nah, singkat cerita, waktu saya dites di lab, dicek darah, terus 2 hari 3 hari keluarlah hasilnya. Sempat terkejut saya, hasilnya ternyata trigliserida saya tinggi. Harusnya itu normalnya di bawah 150, tapi saya di atas 200, itu sangat berbahaya buat tubuh saya. Saya berpikir karena saya dulu sebelum-sebelumnya, bukan dulu, dari lumayan lama juga, saya tuh pecinta bakmi dan roti yang mengandung tepung-tepungan. Nah, saya baru teringat, waduh, itu gara-gara trigliserida saya tinggi, ternyata karena saya makanan itu saya terlalu berlebihan. Dan saya nggak nyangka itu di atas 200. Padahal normalnya di bawah 150. Wah, buat saya bahaya banget kan. Dan akhirnya saya tidak diterima karena terlalu tinggi. Nah, trigliserida ini pengertiannya adalah salah satu jenis lemak yang mengalir di dalam darah. Zat tersebut berfungsi menyimpan kalori dan menyediakan energi untuk tubuh. Makanan yang kita konsumsi adalah sumber utama terbentuknya lemak ini. Nah, sejak saya tahu hasil dari trigliserida itu tinggi, saya udah mulai kurang itu. Bakmi saya udah kurangin, saya ganti bihun. Terus saya juga kurangin yang roti, saya udah mulai jarang semenjak hasilnya saya kaget juga. Jadi saya untuk jangka panjang sih mikir, wah saya harus menjaga tubuh saya sendiri juga gitu. Tapi kalau di Yohanes 6 ayat 35, saya baca ayatnya ya, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, kalau pengertian ini roti itu kan Yesus sendiri kan. Nah, kadang roti itu firman kan kita makan, bisa juga firman. Nah, kalau saya baca firman setiap pagi, kalau semakin banyak itu lebih bagus ketimbang roti yang fana ini ya. Mungkin nih waktu zaman dulu rotinya bagus karena nggak beragi. Nah, pemikiran orang zaman dulu kan makannya roti itu bisa juga makanan utama. Tapi sekarang zamannya berkembang, pasti makanannya udah makin banyak juga, bukan roti aja. Nah, waktu Bapak Gembala menyampaikan tentang roti hidup, saya jadi teringat waktu saya dites di lab itu hasilnya, wah roti itu juga ternyata secara jasmaninya itu bahaya juga. Tapi kalau roti hidup yang turun dari surga, justru semakin banyak kita makan, itu justru kebalikannya dari roti yang ada di dunia. Ada roti yang ada di dunia ini ya. Justru kalau firman yang roti yang dari firman jauh lebih baik, lebih bagus. Nah, melalui Bapak Gembala, jadi saya teringat tentang roti. Jadi makanya sejak itu saya harus roti yang biasa saya makan saya harus sedikit, udah mulai sedikit, dan bakmi juga pun saya juga dikurangin. Malah roti hidup yang dari Tuhan itu saya banyakin. Nah, makanya saya jauh merasa lebih baik lah buat tubuh saya.
sehingga rohani saya juga jauh lebih baik, supaya saya banyak makanan lebih dari Tuhan tuh lebih banyak pengetahuan juga. Ya, renungan pagi hari ini tentang itu, tentang roti hidup yang saya sampaikan, yang saya bisa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan renungan atas pagi hari ini tentang roti hidup. Biarlah renungan ini memberkati banyak orang. Biar kami juga menjaga tubuh kami juga Tuhan, tidak berkelebihan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.